Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini kita adalah pertemuan ketiga membahas mengenai pengendalian kualitas atau di dalam industri disebut dengan QA/QC atau Quality Assurance dan Quality Control. Nah, pertemuan pertama bahas pengenalan sambil memperkenalkan apa itu pengendalian kualitas sepintas, baru nanti pas pertemuan kedua kemarin ini kita bahas mengenai konsep mengulang kemarin mengenai quality, tentang moment of truth, perspektif dimensi kualitas dan sebagainya. Nah, hari ini kita bahas bagaimana caranya mengendalikan kualitas. Nah, dalam pengendalian kualitas ini biasanya sangat dipakai oleh semua industri ya. Di industri itu dilakukan pengendalian kualitas itu dengan berbagai cara ya. Kualitas yang ini kan biasanya diambil datanya ini harus dipresentatifkan. Nah, di sini saya coba presentasikan dulu. Nah, ini terkait dengan di dalam konsep pengendalian kualitas, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini kita harus memahami dulu fundamental dari statistik. Jadi apa sih dalam memaparkan atau merepresentatifkan sebuah data itu harus paham dulu itu dimaksud dengan statistik. Nah, definisi dari statistik itu sendiri adalah collection atau mengumpulkan secara kuantitatif data-data yang menunjukkan atau mewakili, menyeolahkan bahwa ada sebagian subjek kelompok yang sangat especially data itu yang sangat sistematik dikumpulkan dan dikolektifkan, kemudian ini akan menjadi satu contoh mewakilkan satu perwakilan keadaan situasi secara statistik. Itu bisa dengan macam-macam, itu terkait dengan permainan sepak bola, terkait misalnya sepak bola itu pendukungnya siapa banyaknya gitu. Kemudian bisa juga mewakili sebuah karyawan ini ternyata umurnya sekian persen, umur sekian, terus kemudian ini merupakan data statistik. Termasuk juga statistik terkait dengan kecelakaan, tentang beberapa orang, nama orang, misalnya di dunia paling populer nama Muhammad menjadi nomor 1 di dunia. Dan itu merupakan data-data yang digambarkan dalam sebuah yang dimaksud dengan statistik. Begitu pula dengan sebuah industri di mana industri yang dimaksud, ini kualitasnya bagaimana, berapa persen yang reject, berapa persen, itu merupakan data-data yang ditampilkan dalam sebuah data statistik. Yang kedua adalah juga pengertian dari definisi dari statistik ini juga menjadi satu kesepakatan bersama dalam pengetahuan dalam bagaimana mengumpulkan suatu data, kemudian mentabulasikan, kemudian dianalisa, terus kemudian diinterpretationkan, diterjemahkan, dan kemudian
kemudian secara presisi, ini juga secara kuantitatif datanya ditampilkan ya. Begitu kira-kira dari yang dimaksud dengan statistik. Jadi tahapan statistik ini ada dua kelompok. Pertama adalah deskriptif atau dedukatif statistik, di mana dari statistik ini menggambarkan sebuah kelompok atau data yang dikelompokkan, kemudian ditabulasikan, dianalisa, diterjemahkan, itu menjadi sebuah gambaran suatu data. Itu adalah merupakan fungsi dari statistik itu sendiri sebagai deskriptif ya, menggambarkan. Yang kedua, induktif statistik ini adalah suatu populasi ya, suatu kelompok populasi yang sangat besar jumlahnya dan nggak mungkin kita survei dan nggak mungkin kita datangin satu-satu gitu menanyakan semuanya. Cukup hanya perwakilan saja atau melakukan sampling, beberapa data-data diambil, cukup bisa memberikan representatif gambaran umum kira-kira suatu populasi yang besar itu mewakili berapa. Contoh misalnya waktu pemilihan presiden, contoh dari sekian populasi, nah ini ada survei cepat ini hanya mengambil beberapa sampel-sampel yang akan menjadi representatif dari keadaan seutuhnya dari total populasi. Ini adalah merupakan fungsi dari statistik, induktif statistik. Begitu pula di industri. Sebuah industri suatu produk yang sangat besar jumlahnya tidak mungkin diperiksa satu-satu, tapi juga bisa dengan menggunakan sampling. Beberapa sampling itu yang kita wakili, diteliti, kemudian dianalisa, ditabulasi, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan kualitas produk ini lebih bagus. Nah, ini yang harus kita tampilkan ke dalam sebuah gambaran dari statistik. Contoh, ini adalah sebuah layar atau semacam tempat panahan lah, anggaplah panahan. Targetnya ada tetap di tengah ya, kemudian dipanah lah satu-satu terus gitu. Nanti beberapa ini agak merata ini. Nah, memang yang dimaksud akurat itu bahwa dia memang masuk sasaran, satu lempengan ini semua kena, itu akurat. Tetapi kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik ini, berarti ini ada 1 2 berarti naik kan gitu. Ini berapa naik, nah berbentuknya bisa seperti ini ya, bisa merata di antara target yang dipanahnya itu. Nah, tetapi ada juga yang dimaksud dengan presisi. Jadi presisi itu tembakannya tuh mengumpul pada satu titik, satu kelompok, sehingga kalau kita gambarkan ke dalam grafik, dia tuh mencuat, dia melundung dalam grafik grafik distribusi, frekuensi distribusi ya. Ini akan berbentuk seperti ini, dia melengkungnya di atas, tetapi dia tidak tepat sasaran. Ya presisi sih, cuman dia mengumpul pada satu titik gitu ya. Kalau ini kan nggak presisi, akurat ya, tapi tidak presisi. Nah, lebih presisi lagi, akurat dan presisi itu ada mengumpul di tengah-tengah. Bentuknya seperti ini jadinya, si grafiknya ya. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa statistik ini menggambarkan seperti ini. Halo, ya, iya, halo, dari mana? Waalaikumsalam. Betul, dari Oh, Taufik, iya, gimana kabarnya bos? Caget, iya, bos, aku lagi ngajar di Zoom meeting, nanti bisa telepon lagi ya. Lagi Zoom meeting, lagi ngajar, saya jadi dosen, ya. Oke, siap, mantap. Yuk. Tes Pak.
Pak, punten Pak. Pak Andri nggak ada suaranya Pak. Maaf. Kalau tadi kedengar sebelumnya. Oh sorry, yang ini nih. Terkait ini udah. Enggak, Pak. Hah? Enggak Pak. Tidak. Kedengeran, Pak. Oke, kita ulang lagi ya. Saya pikir tadi. Jadi dalam proses ini tadi mana sih? Halo. Kalau ini ngerti ya, yang ini udah sampaikan ya. Kalau ini udah. Halo. Kalau ini sudah. Itu sudah, Pak. Oke, yang ini berarti ya. Oke. Ada ibaratkan ini adalah sebuah papan anak panah. Kita mau nembak pada satu titik tengah, kemudian ada yang nembak ke beberapa tempat agak merata gitu ya. Nah, itu disebut dengan akurat. Tetapi kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik frekuensi, ini berbentuk seperti ini. Contoh misalnya ini dua kali ya. Pada saat berjauhan ini ada dua kali, di sini taruh 2, terus 3, terus nanti rata segini ya. Nah, ini kira-kira bentuk grafik frekuensinya. Nah, yang kedua adalah presisi. Kalau presisi itu dia mengumpul pada satu titik ya. Nah, tapi ya sangat presisi, dia sangat rapat, ya rapat. Sehingga kalau kita terjemahkan ke dalam sebuah grafik, bentuknya seperti ini, dia numpuk pada satu titik, ada di sini gitu. Nah, tapi bisa juga akurat dan presisi. Udah akurat di tengah, ya, udah gitu ngumpul lagi rapat. Nah, itu disebut dengan akurat dan presisi. Oke. Kalau kita gambarkan ke dalam sebuah data kejadian, kita dengan mudah membuat tabulasi atau semacam frekuensi distribusi. Kalau misalnya ini kita pilih orang suruh milih ada 6. Suruh milih 0, suruh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua orang satu kelas melakukan pemilihan 0, ada yang 1 dan 2. Nah, ternyata ini yang milih 0 ada 15 kali, ini 20 kali, nah, terus seterusnya. Sehingga yang dimaksud dengan frekuensi distribusi akan terjadi seperti ini. Jadi terdistribusi lah frekuensinya itu berbagai macam orang pilihan. Nah, kalau kita lihat kita terjemahkan lagi frekuensi distribusi ini, yang tadi ini frekuensi ya. Kemudian kalau totalnya ternyata ada 52 pemilih, ya 52 kesempatan. Nah, kalau kita presentasikan itu sekitar ini 15 dibagi 52 cuma 29%. Ini 38%, 15% dan sebagainya. Totalnya tentunya jadi 1. Nah, kalau kita kumulatifkan berarti 15 kan tadinya kan 15 tambah 20 jadi 35, 35 tambah 8 43 tambah 5 48 tambah 3 51 sampai 52. Ini adalah kumulatifnya. Nah, kalau kita presentasikan 52 itu 29%. Terus ke sini jadi naik. Jadi kumulatif itu nambah ke atas. 67, kemudian 83%, 92% tambah 98%. Jadi tinggal ditambah aja nih 29 tambah ini 35% dibagi 52, 3 tambah dibagi 52 jadi sekian dan seterusnya. Nah, itu adalah tabel terkait dengan frekuensi. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik bentuknya seperti ini. Tadi number berdasarkan non-performing itu bentuknya seperti ini. Ya. Begitu pula dengan relatif frekuensi berbentuk persentase. Nah, tapi kalau kumulatif dia akan naik nambah ke atas. Begitu pula numbering relatif kumulatif. Nah, kalau kita amati bahwa ini kayak diagram Pareto, nanti kita belajar.
Nah, kita melakukan pengelompokan data ini ada berapa tahap? Ada 6 tahap. Pertama, kalau ada satu kasus, collect data dan construct tally sheet-nya. Jadi kita bentuk grafiknya, kita bikin. Kemudian ke tahap satu-satu. Ada satu data ini kita seperti ini ya. Nanti dari data ini kita akan lihat mana yang paling tertinggi. Dari data yang paling tinggi mana yang ini nih high 2575 ini paling tinggi. Yang paling rendah mana? L, ini low 2531 Pak. Oke, berarti ada dua, yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa. Baru nah seperti ini. Nah, kita baru setelah itu kita buatkan semacam tadi tabulasi ya. Nah, 30 ini 31 tuh belakangnya doang ya. Kan 25 yang mulainya kan 2500, 25 berapa? 31 25. Nah, kita potong supaya istilahnya lebih gampang. 2531, 2532, 2533 dan seterusnya. Ini juga 2546 dan sebagainya ya. Nah, ini kita tabulasi ini berapa kali ini disebutkan dari data yang tadi itu. Berapa kali? Dari berapa kali ini? Yang kedua, tahap kedua adalah menentukan range-nya atau jarak antara yang tertinggi berapa sama yang terendah. Ya. Range highest number dan lowest number. Jadi ini berapa? 2575 dikurangi 2531. Jadi ada range antara 0,044 poin yang harus kita petakan. Nah, gimana caranya? Yang ada tahapan berikutnya adalah menetapkan, determine itu menetapkan the cell interval. Jadi antara interval satu dengan interval yang lain. Nah, pengelompokan inilah yang akan kita tetapkan. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ini di antara tiga ini, nomor 3 ini adalah dengan cara tadi rumusnya. I itu interval, R itu merupakan jarak range dari yang highest sama yang lowest ya, itu 0,044. Kemudian 0,044. Kemudian dari sini kita hitung log n-nya. N-nya itu 2041 sama dengan 0,05. Atau dengan cara seperti ini, atau saya sih sering menggunakan cara yang gampang aja nih, yang kayak gini nih. Jangan pakai log sih bingung, pakai kalkulator khusus. Jadi pakainya ini, assume aja. Misalnya tadi kan RI-nya, R itu ini adalah merupakan jumlah, ya, jumlah blok, jumlah kelompok. Nah, pengelompokan jumlah kelompok yang harus diinginkan. Contoh misalnya R-nya kan 0,04 ya. Nah, I-nya itu mulai coba-coba. Hanya kan berapa jumlah I-nya dicoba-coba. Gimana kalau intervalnya 0,03? Jadi ternyata ada 15 kelompok. Kalau ternyata 0,04 kasih 0,05 berapa? Oh, ada 9. Ada berapa? Itu tergantung kita mau milih yang mana gitu. Mau yang terbanyak, nah riut juga terlalu ini. Atau 9 aja deh, boleh aja sebenarnya. Tapi kebetulan yang dipilih adalah nomor 9. The cell interval of 0.005 dengan 9 sel will give the best presentation. Jadi akan memberikan presentasi yang bagus. Pertanyaannya, yang mana yang paling baik? Jangan terlalu kelompoknya terlalu banyak juga pusing juga milih. Yang agak sedang lah gitu ya. Presentasi of the data based on guideline for the number of the cell even in one step. Ya, kemudian, nah, kita tetapkanlah 9. Kita tetapkan 9. Yang berikutnya, tahapan berikutnya 4 adalah menetapkan nilai tengah dari sel tersebut atau midpoint. Jadi kalau tadi ada midpointnya, the lowest midpoint for lowest cell,
Nah, jadi misalnya ini yang lowest spellnya adalah 2531 plus berapa tadi range-nya yang tadi 0,05 itu ada di sini kan, 0,05 ya. Nah, 0,05 dibagi 2, ini kan rumusnya ini nih, bagi 2. Jadi berapa? 2533 tambah berapa? 2,5 lah ya. Jadi ini 231 ditambah berapa? Jadi nilainya 2533. Nah, contoh jadi akhirnya kita bikin 9 kelompok antara 2531 sampai 2535 ya. 2336 sampai 2540 dan seterusnya. Sampai ada 90. 1 2 3 4 5 9. Oke. Nah, dari sini baru kita tahu bahwa midpointnya ada di 533. Terus sampai setelah itu baru kita lakukan tabulasi berapa frekuensi yang diantara range-nya ini yang kategorinya ini ada 6 biji, 6 angka, 6 pilihan, ada 8 kali, ada 12 kali yang masuk di antara frekuensi. Jadi ini kira-kira gambaran frekuensi distribusinya. Dengan demikian, nah baru kita tetapkan adalah boundaries-nya atau batasan. Lower boundaries jadi batasan terbawah sama batasan teratas. Nah, 2305 sampai 2355. Nah, batasan-batasan inilah yang akan kita buat semacam batas ini ya. Nah, dengan demikian nanti akan seperti ini. Kemudian close the cell frequency nanti kita buat seperti ini. Jadi nanti distribusinya akan bergerak. Nah, ini yang dilakukan oleh semua beberapa tenaga QC quality control itu melakukan ini. Jadi yang kamu akan lihat nanti di satu perusahaan kalau bagian QC memeriksa barang atau apa nanti dipetakan ujungnya bentuk grafik seperti ini. Oke, nah ini untuk sementara ini ada pertanyaan nggak dari sekian ini? Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sebelum nanti saya kasih tugas. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalnya nanti memang kalau di QC soalnya pasti hitungan. Ada pertanyaan? Ada ini saya kasih tugasnya adalah ini ada ininya soalnya a company that fills bottle. Jadi sebuah perusahaan pengisi botol sampo untuk melakukan maintain specific weight. Jadi spesifik dari lebarnya atau ukuran dari produk itu. Table give the weight of 110 botol. That we check. Jadi nanti dicek secara random, secara interval, make a tally this weight and construct the frequency histogram. Jadi tolong gambarkan dari data ini, tolong digambarkan ujungnya adalah bentuk histogram diagram. Itu berapa kali dalam bentuk tadi ada dibagi-bagi berapa kelompok. Tolong dibikinkan nanti sebelum memulai. Jadi sebelum memulai kuliah ini semua ini tugasnya tugas pribadi ya. Semua dapat mengirimkan hasil tugasnya ke saya ya. Melalui WA juga boleh, melalui email takutnya nggak kebuka ya. Atau di grup boleh atau japri aja lah. Supaya enak nih siapa nih orangnya, jadi saya bisa tahu nama orang-orangnya yang mengirimkan ya. Tuliskan namanya, nomor NIM-nya, terus kemudian isi tugasnya dikirim WA.
hasil perhitungannya pakai Excel ya. Oke, nanti tolong difotoin aja nanti, atau nanti saya kirim ininya presentasinya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ada kemudian ya, gimana? itu pakai grafiknya nggak, Pak? Ya pakai grafik, kan itu histogram tuh grafik. Histogram tuh grafik. Nanti bikin seperti ini, ujung-ujungnya bikin seperti yang terakhir. Nah, nanti ujungnya seperti ini. Tapi sebelumnya harus dibikin dulu. Nah, ini baterainya apa nih? Sel poinnya berapa, frekuensinya berapa? Baru kamu bikin grafik histogram ini. Latihan nanti soalnya pasti akan keluar di antara beberapa. Saya menggunakan buku ini. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan nih. Kelihatan. Saya kuliah di UI, kita selalu copy beberapa buku-buku internasional lumayan tebal, Political Control, punya karya International Edition, karya Dale Hasterfield, memang bahasa Inggris. Tapi nanti saya rangkum di dalam presentasi aja. Tapi kalau mau fotokopi boleh aja, bukunya tebal. Oke. Ada pertanyaan? Nanti presentasi dan soalnya saya kirim di dalam presentasi itu. Apa di sini? Di sini aja saya kirim ya. Bisa masuk. Pak, Ya. berarti tugasnya itu lewat Excel apa lewat Word, Pak? Tugasnya Excel, kirim ke saya. Ke WA langsung Japri boleh, tapi atas namanya siapa jelas ya. Saya kirim. Kalau pakai email takutnya nggak kebuka, mendingan saya kirim pakai, kalian kirimnya pakai WA aja. Nanti saya kirim di WA, saya kirim. Saya kirim. PDF kan.
Kalian lihat yang paling belakang aja, yang hampir belakangnya. Udah saya kirim. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana, Mas? Atau ada yang mau nanya ini? Oke, ada pertanyaan? Tidak mungkin, Pak. Tidak ada? Gimana? Tidak mengerti atau tadi teh? Tidak ada mungkin, Pak. Oh, tidak ada mungkin. Oke. Ya udah kalau gitu kuliah saat ini untuk sementara itu aja dulu. Ya, nanti tugasnya tolong dikerjakan. Minggu depan kita membahas tugas supaya nanti kalian lebih mendalam ya, lebih fokus, lebih nanti di pekerjaan tuh pasti butuh itu. Pasti dibutuhkan, pasti. Apalagi kalau dia bagiannya bagian QC, multi control, pasti butuh itu ya. Kemampuan industrial engineer adalah kemampuan analisis statistik, juga punya kemampuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.